Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam video masa orientasi siswa atau PLS di dalam jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, sebelum kita lanjut video ini lebih jauh, ya kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syarifuddin. Saya di sini sebagai kepala jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, di sini di video ini kita akan sedikit mengulas apa sih itu yang namanya teknik dan bisnis sepeda motor dan apa-apa saja yang akan kita pelajari, ya kan? Kemudian apa saja nantinya yang akan kita dapatkan setelah kita belajar di teknik dan bisnis sepeda motor di SMK Negeri 1 Kampung ini. Untuk kata pengantar pertama dari teknik dan bisnis sepeda motor, ini adalah sebuah jurusan di mana jurusan ini berada pada kelompok teknologi dan rekayasa. Ya, di sini kompetensi keahliannya, ya, dia berada pada teknik otomotif, ya, teknik otomotif, dan program keahliannya adalah teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita memaintain atau merawat, memperbaiki dari sebuah produk, ya, yang selama sudah banyak yang beredar, yaitu sebuah sepeda motor. Nah, teknik dan bisnis sepeda motor itu adalah nama dari kurikulum 2013 yang dulunya itu adalah teknik sepeda motor, yang dimana dia dulu itu lebih mengedepankan untuk skill, ya. Tetapi untuk kurikulum 2013 ini kita diwajibkan juga untuk berwirausaha dari jurusan ini. Maka dari itu namanya ditambah menjadi teknik dan bisnis sepeda motor, di mana nanti lulusan teknik dan bisnis sepeda motor itu nanti dia bisa berwirausaha, ya, bukan hanya dia bisa bekerja dan memiliki skill, tetapi dia juga bisa berwirausaha dari skill yang dia punya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman nanti jangan malu, jangan ragu, ya, untuk memasuki jurusan ini. Tetap semangat, ya, karena bukan hanya Pak nanti kita jadi bengkel, Pak nanti kita kerjanya kotor, tidak, ya. Dari sini kita belajar banyak tentang strategi untuk melakukan wirausaha, atau nanti ada pembelajaran yang namanya pembelajaran berbasis proyek, di mana kita nanti diwajibkan nanti menghasilkan sebuah produk atau sebuah gagasan, yang dimana nanti itu bisa berguna untuk kalian ketika nanti sudah lulus. Nah, itu pengantar pertama untuk sekedar pemberitahuan tentang sedikit sekelumit dari teknik dan bisnis sepeda motor SMK Negeri 1 Tapongulung. Nah, di dalam jurusan ini kita banyak mempelajari tentang bagian-bagian dari komponen-komponen mesin. Kalau kita kelompokkan pelajarannya, ada pelajaran dasar, ya, ada pelajaran kompetensinya, ya. Di situ ada pelajaran dasar, itu ada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah, di pekerjaan dasar teknik otomotif atau PDTO itu dia belajar tentang dasar-dasar bagaimana melakukan pekerjaan di sebuah bengkel otomotif, ya, dari pengenalan kunci, ya, kemudian ada pengenalan tempat kerja, peralatan kerja, ya. Jadi ada peralatan kerja dasar. Nanti kita akan banyak belajar di situ. Makanya nggak rugi masuk TBSN, semua skill nanti kita bisa dapat. Kemudian ada pelajaran di kelas 10, ya, dan itu kelas 10 itu ada namanya pelajaran teknologi dasar otomotif. Nah, di situ dipelajari tentang bagaimana sih teorinya sebuah mesin itu bisa bekerja. Di dalam itu nanti kita akan belajar tentang konversi energi, bagaimana terjadinya sebuah energi pergerakan dari sebuah mesin, ya. Diawali dengan adanya masuk gas buang, ya kan, kemudian ada pemampatan bahan bakar dan udara, kemudian ada ledakan dan menghasilkan sebuah tenaga, ya. Nanti ketika anda semua nanti masuk ke kelas itu akan lebih asik, nah, gitu ya. Kemudian ada di pelajaran TDO ini ada pelajaran tentang keselamatan kesehatan kerja, atau bagaimana sih kita seorang mekanik seharusnya kita bekerja, kita harus mengutamakan yang namanya keselamatan. Kemudian di kelas 10 itu ada pembelajaran tentang gambar teknik otomotif. Gambar teknik otomotif itu kita belajar
bagaimana dasarnya men-sketch sebuah gambar mesin, ya. Tapi terlebih dahulu kita nanti dipelajari tentang jenis-jenis garis, ya kan? Ada menggambar dari 2 dimensi, 3 dimensi, ya kan? Kemudian etiket gambar dan sebagainya. Nanti itu akan lebih mampunya nanti kita untuk belajar, atau lebih enaknya nanti untuk belajar nanti ketika kita sudah tatap muka. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga pembelajaran kita lebih asik, lebih menarik, dan lebih bersemangat. Nah, itu untuk kelas 10. Sekarang kelas 11. Kelas 11 itu ada namanya pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor, atau kita sebut dengan PMSM, ya kan? Di situ ada kita mempelajari bagian konstruksi mesin. Jadi kok sepeda motor itu kalau kita belah dia menjadi 3 komponen. Ada pertama komponen mesin, ada komponen rangka atau sasis, ada komponen yang namanya komponen kelistrikan. Nah, di sini dijadikan mata pelajaran dari 3 kelompok tersebut. Nah, pertama ada pemeliharaan mesin sepeda motor. Yang kedua ada pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Yang ketiga ada pemeliharaan sasis sepeda motor. Ya, jadi nanti kita akan belajar lebih dalam di situ, ya. Nah, untuk yang pertama tadi pemeliharaan mesin sepeda motor, kita akan belajar berkaitan dengan engine. Jadi kalau engine itu kita ketahui di situ ada kepala silinder, blok silinder, ada kemudian bagian kopling, ada bagian crankshaft, ya, atau bagian poros engkol, atau bagian magnet. Nah, atau bagian sistem pemasukan bahan bakar, yaitu karburator atau sistem injeksi. Nah, kita belajar di situ nanti. Itu khusus untuk pemeliharaan mesin. Nah, kemudian ada pelajaran yang kedua untuk kelas 11, itu ada namanya pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Jadi nanti kamu di situ belajar bagaimana kok bisa ada api di sepeda motor. Mulai dari alternator atau dari pulsar, kemudian naik ke CDI nanti ke kunci kontak nanti kembali lagi ke CDI, kemudian nanti ke coil dan ke busi. Jadi nanti itu kita belajar bagaimana sistematisnya api itu bisa muncul. Nah, gitu ya. Dari sistem penerangan, ya, dari lampu, sein, ya, kemudian lampu belakang, pokoknya sistem kelistrikan semuanya itu berada pada pelajaran sistem kelistrikan atau pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Nah, pelajaran yang ketiga, ya, itu ada pemeliharaan sasis. Nah, di sini kita berbicara tentang bagaimana mesin itu bisa menopang. Ya, di situ ada sasis, ada roda dan ban. Nah, nanti kita pelajari bagaimana jenis-jenis untuk rangka atau jenis-jenis ban. Nanti ada jenis-jenis untuk rantai, ya kan? Kemudian nanti sasis itu bagaimana cara perbaikinya, sistem suspensi depan dan belakang. Nah, jadi itu nanti masuk ke golongan sasis. Nah, untuk yang kelas 12, ya, untuk kelas 12 ini sama mata pelajarannya ada 3 ditambah 2, ya. Kalau tadi ada pemeliharaan mesin sepeda motor, ada pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, ada pemeliharaan sasis sepeda motor, ditambah 2 dengan pengelolaan bengkel dan manajemen bengkel atau pengelolaan bengkel dengan produk kreatif kewirausahaan atau PKWU. Ya, jadi sebetulnya tadi di kelas 11 ada PKWU, ya. Jadi di mana di situ kita belajar bagaimana membuat sebuah karya yang sesuai dengan jurusan kita. Pak, bisa nggak kalau kita karya tapi sebuah gagasan dan ide? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah, bedanya kelas 11 dan kelas 12 itu adalah kelas 12 lebih banyak untuk memecahkan masalah dibandingkan kelas 11 pelajarannya, ya. Seperti untuk pemeliharaan mesin, kita dituntut untuk menyelesaikan sebuah masalah. Pak, masalahnya ada trouble, ya, sepeda motornya mati, mesinnya mati, ya. Contohnya dia nggak mau hidup, tidak ada api, ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah? Nah, di kelas 12 itu kita belajar namanya troubleshooting atau mencari jalan keluar dari sebuah masalah tersebut. Nah, itu ya. Nah, itu tuh pelajaran. Nah, itu materi-materi yang kita pelajari di teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, oke. Kemudian untuk prestasi, mungkin ada prestasi di jurusan kita. Jadi dulu kita di tahun 2015 ada namanya skill kontes mekanik, ya, di kabupaten kita mendapatkan juara 2. Kemudian ada yang namanya produk kreatif, ya, yang diadakan oleh PT Alfa Sporti di Pekanbaru. Kita masuk nominasi di
juara 2. Nah, kemudian yang baru terakhir kemarin di skill contest LKS di tahun 2020 kita mendapatkan juara 2 juga ya, kebanyakan juara 2, tapi kita berharap kedepannya kita bisa menjadi the winner first ya, kita menjadi juara 1 ya. Nah, itu dulu mungkin untuk di ya pemberitahuan tentang jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, supaya nanti kamu lebih jauh mengenal, lebih enak belajar dan nggak bingung apa sih apa yang akan kita pelajari besok ini. Nah, kita sudah jelaskan. Nah, lebih dalamnya kita akan masuk ke dalam pelajaran tersebut ya. Mungkin itu saja dari saya. Kita berdoa semoga pandemi ini bisa selesai dan kita bisa tatap muka dan bisa praktek di bengkel kita tercinta ya. Jadi kita bisa lebih asik kita belajar. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Syarifuddin, saya undur diri. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.